Pengikut Kristus toh. Nggak pernah Yesus mau mendirikan gereja. Pengikut Kristus. Nggak pernah Yesus bikin gereja dan memerintahkan bikin gereja, nggak pernah. Iya, pengikut Kristus ini yang membuat itu gereja. Di mana Siapa? gereja? Siapa pengikut Yesus bikin gereja? Karena banyaknya itu. Nggak ada tuh. Kenapa tidak ada? Nggak ada. Termasuk saya bikin gereja kok. Ada nggak perintah Yesus pergi gereja di hari Minggu? Tidak ada. Nggak ada. Kenapa Anda lakukan? Ya itu dari iman kita, dalam artian kita. Nah, itu namanya Pak Lolon buat sendiri, bukan pengikut Yesus namanya itu. Anda mengikuti kemauan hawa nafsu Anda sendiri gitu. Artinya begini Pak, itu tidak ada masalah untuk kita melakukan itu sepanjang tujuan Kalau itu Pak Lolon nggak ada masalah ya nggak apa-apa. Tapi menurut akal sehat bermasalah, katanya pengikut Yesus. Tapi apa yang pernah dilakukan Yesus Anda nggak lakukan. Itu bukan pengikut namanya Pak, itu namanya pembangkang. Masa kita melakukannya terbaik, menyembah dia, memuji dia, masa kok itu pembangkang? Yesus itu waktu hidup dia berdoa kepada siapa? Ya kepada Bapaknya atau kepada Allah. Kalau Lolon berdoa kepada siapa? Ya kepada Allah. Bukan kepada Yesus. Bukan, dalam artian begini. Baik. Yesus itu sujud dan berdoa. Pak Lolon sujud. Berdoa. Pak Lolon sujud nggak seperti Yesus? Ya sujud dalam arti memuji dia kan? Enggak, Anda sujud nggak seperti Yesus? Maksudnya sujud bagaimana? Ya sujud itu tangan kepalanya kena ground. Sujud. Nggak ngerti namanya sujud. Artinya begini Pak, kalau sujud itu tidak terlalu menjadi jaminan di situ untuk. Nah itu namanya Anda tidak mengikuti Yesus. Gimana sih Pak? Cita-cita doang itu mah. Yang intinya di sini Pak, bahwa kita percaya kepada ajarannya dan percaya kepada. Iya, ajarannya dipercaya, dipraktekin dong. Iya, dipraktek saya kita menyembah dia kok. Bagaimana Anda menyembah Yesus? Yesus menyembah juga. Iya, menyembah kepada Allah. Ya cara menyembahnya bagaimana? Iya, mengakui dia dan berdoa kepada dia dengan cara kita. Dia sujud berdoa, Pak, merendahkan diri gitu loh. Anda cuma ke gereja hari Minggu jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi. Mana Yesus pernah kayak gitu? Kamu terlalu paksa orang. Diam dulu, nggak maksa, ini kenyataan. Diam dulu, ini kenyataan. Iya, kenyataan itu kan ada itu dan itu memuji Tuhan itu. Di mana Yesus pernah masuk gereja lompat-lompat? Nggak ada. Anda pernah lakukan itu? Yesus masuk bait Allah. Muhammad masuk. Bait Allah itu gereja. Ya. Bagaimana? Di mana ada gereja bait Allah? Emang di zaman Yesus ada gereja? Kan ada bait Allah. Lalu di mana di zaman Yesus ada gereja? Enggak ada zaman Yesus. Tapi itu coba diam dulu Kak. Diam dulu. Kalau nggak bisa jawab diam aja. Oh. Di mana Yesus pernah membangun gereja? Terus Muhammad kalian masuk masjid, pernah masuk masjid? Ya masjid lah, orang dia bangun masjid, dia punya masjid. Gimana sih lu? Diam dulu Kak. Taruh lo ya. Diam dulu. Saya sama Pak Lolon dulu. Tidak ada perintah di Bible itu Pak Lolon pergi gereja hari Minggu. Nggak ada Pak Lolon. Nggak ada. Satu ya. Oke, tidak ada, sepakat. Kalau tidak ada, Kristen ini mengikuti siapa pergi gereja hari Minggu? Berarti tidak mengikuti Yesus. Karena Yesus itu menurut perintah Tuhan dia kuduskan hari Sabat. Yesus itu tidak mengkuduskan hari Minggu. Tidak ada Yesus pernah membangun gereja dan tidak ada pernah Yesus pergi gereja hari Minggu. Jadi kalau ada Kristen suka-suka pergi gereja hari Minggu mengaku pengikut Yesus, ini hanya cita-cita dan angan-angan belaka saja. Itu data dan fakta. Diskusi begitu Pak, pakai akal. Jangan dipahin, jangan dikurang-kurangin gitu loh. Harus jujur Pak. Iya. Julius lu diam dulu. Saya nggak mau Pak Lolon dulu.
Harus jujur bang, aku itu. Jangan salah, oke? Artinya kami ini bergereja ini atas iman kami kepada Yesus, kepada Tuhan. Gitu. Ya itu iman Anda. Iya, iya, Ah. iman saya, saya bilang, Ya. bukan iman lain. Ya, iman Anda itu berdasarkan apa? Ya, berdasarkan kepercayaan saya, keyakinan saya. Dari mana Anda percaya itu sedangkan Yesus tidak pernah begitu? Siapa yang Anda tiru? Dan gereja itu maksudnya hari Minggu itu bukan kami gereja, bukan hanya hari Minggu saja. Setiap waktu, setiap saat di rumah kami itu juga kami beribadah. Nah, Ya gitu. kalau begitu siapa yang nyuruh Anda pergi gereja hari Minggu? Perintah dari siapa? Iya Pak, dari iman saya. Iman Anda berdasarkan apa? Ya berdasarkan keyakinan saya, berdasarkan ajaran Yesus yang diajarkan itu ya. Di mana Yesus pernah mengajarkan pergi gereja hari Minggu? Di mana deh? Tertulis di mana? Tidak ada ditulis itu, tapi Ya, itu tidak. sebagai kami. Itu nama. Kalau tidak ada, itu artinya Anda membuat ajaran baru, bukan ajaran Yesus. Jujur aja gitu loh. Kalau udah jujur kita lanjut. Iya, Kalau sudah maksud- Yesus tidak pernah ngajarin, lu buat sendiri, tapi mengaku pengikut Yesus. Ini namanya hoax. Mohon maaf. Bidat. Namanya bidat. Iya, beda. Itu bang. Jujur aja lah. Itu satu ya. Itu satu nih. Yang kedua. Yesus itu waktu hidup dia itu taat terhadap hukum Taurat. Anda percaya nggak Pak Lolon? Taat terhadap hukum Taurat. Kata Yesus berkata gini, tidak satu pun iota atau satu titik pun dihapus dari hukum Taurat. Percaya nggak kalau Yesus taat hukum Taurat? Betul, iya. Oke. Pak Lolon taat nggak sama hukum Taurat? Ah, Taat, baik. Pak Lolon makan babi atau tidak? makan. Oke. Yesus makan babi atau tidak? Ya, tidak ada di Bible begitu, jadi ya, saya tidak bisa nyatakan makan apa tidak. Yesus berkata di Imamat 11:7 kan taat hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah imamat. Babi itu haram menurut ajaran Yesus. Anda percaya atau tidak? Ajaran Yesus. Ya, Iya. Ajaran Yesus itu di Injil, ya, Pak. Yesus itu berkata tidak satu pun titik hukum Taurat atau satu iota yang harus dihapus dari hukum Taurat. Ya. Iya, jadi Yesus mengajarkan hukum Taurat kepada Bani Israel. Nggak boleh hukum Taurat dihapus. Yesus mengajarkan itu. Imamat 11:7, babi itu haram. Kenapa Anda makan? Yang Bapak maksud 10 hukum Taurat ini yang mana? Imamat 11:7, Pak. Anda pernah baca Bible nggak sih? Itu bukan hukum Taurat itu, Pak. Astagfirullahaladzim. Imamat itu Taurat, Pak. Aduh, susah banget hidup jadi begini. Bapak udah tua kok nggak mau belajar toh? Iya, maksudnya begini, Pak. Jadi maksudnya yang masuk kitab Taurat itu adalah itu semua, tetapi 10 hukum itu yang dituliskan di situ, yang digenapi. Ya udah, ya gue itu di situ. 10 perintah Tuhan di situ ada kuduskanlah hari Sabat. Anda mengkuduskan nggak hari Sabat? Dikuduskan, Pak. Nah, di mana pernah ada Kristen mengkuduskan hari Sabat? Anda kuduskan hari Minggu kok. Perlu saya kasih pemahaman sama Bapak ya. Inilah yang ada perdebatan di dalam di dalam ayat ini antara umat Israel dengan orang Farisi. Yesus dengan orang Farisi. Yesus berkata, kuduskanlah hari Sabat. Anda kuduskan nggak hari Sabat? Dikuduskan, Pak. Nah, Disitulah. terus Anda oke, Anda pergi gereja hari Sabtu apa hari Minggu? Hari Minggu, Pak. Iya. Ya ada. Rusak. Udah Ustaz Nabi orang rusak semua ini. Ustaz, bos, lanjut. Nah itulah teman-teman, buat seluruh sahabat-sahabatku, saya selalu bilang yang Kristen, pelajari Bible Anda, baca semuanya. Selalu saya ingatkan untuk seluruh sahabat-sahabat saya, sayang ketika kita udah disekolahkan, ya,
untuk belajar, untuk membaca, pintar membaca sama kedua orang tua. Saran saya sebagai saudara seadam sehawa, coba dibaca sampai kelar, cari, telaah. Kan katanya kitab suci Anda. Maka baca gitu loh. Jangan sampai Anda naik ke diskusi, komal diskusi ya lintas agama ini ya keteteran. Nah, maka kalau kalian pengen diskusi secara data ya jangan ujung-ujungnya imani aja, akhirnya kayak ya seperti ini, pun jadi kita sedih sendiri gitu loh. Katanya udah dibaca gitu loh. Kenapa? Abangku? Artinya begini Pak ya. Bagi kita orang Kristen itu dalam arti Suaranya kecil beribadah. Pak Lon. Suaranya kecil Pak, Bang Lon. Dideketin lagi. Maksud saya begini Pak, kita beribadah itu dalam artian bahwa itu saya bilang Pak, beribadah itu setiap waktu kita beribadah. Di rumah pun kita beribadah, hari Senin kita beribadah, hari Rabu pun kita beribadah. Kalau ada kesempatan untuk beribadah, kita beribadah. Tidak harus ditentukan waktunya bahwa hari ini baru kau beribadah, yang lain-lain tidak perlu untuk Dari tadi Pak Lolon kan diskusinya sudah tuh sama Bang Handi, ya, sama guru-guru termasuk Satalif, gitu kan. Maka ibadah itu kan harus ngikuti siapa? ibadah itu kita ikuti. Caranya siapa? Caranya Yesus atau cara di luar Yesus? Iya, artinya Yesus mengajarkan itu bagaimana itu beribadah. Nah, Yesus ibadahnya gimana? Mereka juga Yesus juga akan beribadah setiap waktu dia beribadah. Suaranya Misalnya agak ini, suaranya kurang bagus gitu Pak Lolon. Suaranya didekatkan supaya sini kurang bagus memang Pak, karena saya agak di pedesaan ini. ya, makanya kalau seumpama ibadah ya pasti harus sesuai dengan perintah Yesus, kan gitu. Jangan sampai nanti malah jadi antikristus. Nah, Yesus nggak ngajarin kok situ malah bikin-bikin, maka nanti disebutnya bidat gitu loh. Iya kan? Begini Pak, artinya begini, beribadah itu kan kita harus asumsikan bahwa beribadah itu adalah perbuatan yang baik. Iya, beribadah tuh silahkan, tapi kan harus ada tuntunan sesuai dengan ajaran di kitab sucinya, betul nggak sih? Iya kan kami udah ikuti. Untuk beribadah itu kan hari yang ketujuh hari Minggu. Ini sebetulnya dia ini sekolahnya di mana? Dia nggak pernah bakaran bangku sekolahan. Ini yang dibawanya Handi. Ini siapa sih ini orang nih? Pinter kagak? Oh, iya diskusi kok kayak gini dia orang nih satu nih. Ya Pak Lolon. Jadi segala sesuatu ibadah tuh harus ngikutin perintah yang ada di Bible kan gitu. Tadi udah diskusi kan sama Handi. Maka harus sesuai yang apa yang diperintahkan sama Yesus. Nah kalau Yesus nggak perintahkan, berarti ngikutin begini, Yesus Pak. atau ngikutin yang lain? Artinya begini Pak, kita sebagai orang percaya ya, dalam artian kita tidak dibatasi oleh waktu itu memuja dan beribadah kepada Pak, yang namanya percaya itu mengimani. Kalau kita mengimani sesuatu, artinya kan harus ada rujukan. Dari mana tuh imani? Mengimaninya tuh rujukannya dari apa? Dari kitab suci kan? Ya betul. Betul kan? Nah kalau dari kitab sucinya tidak ada, berarti yang diimani pakai apa? Aduh, gimana mau menjelaskan ini? Kalau nggak ngimani sesuai dengan ajaran yang di kitab sucinya, berarti bukan ngimani kitab suci dong. Iya. Bahwa satu oktav pun tidak ada dari hukum Taurat saya hilangkan, dan siapa yang berdosa lah orang itu. Nah sekarang Pak Lolon makan babi, secara sama Yesus sudah ngikutin dengan hukum Taurat. Berarti berdosa nggak? Yang berdosa Pak Lolon atau yang
Yesus yang berdosa. Iya, maksudnya begini Pak ya. Maksudnya begini, karena di dalam di mana itu yang di Nggak tahu di mana Pak, saya juga nggak tahu. Ini aja dari tadi saya juga gimana, saya juga nggak tahu Pak. Bapak aja nggak tahu gimana, apalagi saya Pak. Iya, artinya begini Pak ya. Mm-mm. Artinya begini, ini kan ada saya lupa itu di mana itu ayat yang Iya, turun apalagi saya, Bapak Lolon aja lupa, saya juga lebih lupa lagi Pak. Orang Bapak yang punya kitab sucinya aja lupa, apalagi saya. Iya, yang jelasnya itu ada Pak, ada Pak. Kalau Iya, kalau teman-teman diskusi saya yang di tahu, sini, kalau diskusi di sini, siapkan amunisinya. Orang tuh Pak, kalau mau perang, dia harus mempersiapkan punya senjata. Lah, kalau pengen masuk komalnya inspirasi kehidupan, di mana di situ debat, diskusi lintas agama, siapkan datanya supaya kita imbang. Nah, kalau Bapak sendiri, pokoknya ada, nggak tahu di mana. Waduh, kalau begitu Pak, ya kita repot juga Pak. Ya, taunya ada aja, tapi nggak ada datanya ya gimana diskusi kalau kita nggak ada senjata, gitu loh. Akhirnya kita cuman bikin-bikin aja Pak. tidak ada itu, andaikan ada ini, dia lihat itu pasti ada. Saya sudah itu pernah dia. baca, sudah hafal Ya kalau di udah mana. pernah baca di mana ayat apa kan gitu Pak. Ini namanya diskusi. Kalau cuman bahasanya nanti diskusi, enggak ini katanya. Oh ini katanya enggak saya pernah baca. Baca di mana? Apakah di komik Doraemon atau komik apa kan kita bisa ada datanya minimal ada gitu loh. Dari mana gitu loh. Enggak pokoknya saya sudah bisa. Pokoknya ada. Ya kita repot kalau kayak gitu Pak. Oke, saya terima kalau misalnya dikatakan seperti itu, karena untuk apa saya mau ngadada kalau memang saya lupa. Iya, sama dengan nanti narasinya saya bangun kayak gini nih, Pak Lolon. Ini kan fakta nih, walaupun saya nggak tahu nih datanya gimana, gini segala macam. Oke, main akal, pakai secara akal. Kalau memang nggak punya data, oh mainkan akalnya. Ini diskusi, gitu loh. Kalau memang nggak mampu menunjukkan data, pakai berarti jurusnya jurus akal. 2000 tahun yang lalu ada manusia yang dituhankan, tiba-tiba disalibnya dia, dikuburkannya dia, tiba-tiba dia bangkit dari kubur, lalu Pak Lolon sama Samboa, oh Tuhan. Nah orang bangkit dari kubur tiba-tiba kita bilang Tuhan gitu, wow gitu. Nah, itu main akal tuh namanya Pak, gitu loh, secara akliah, ya kan? Artinya Gitu. Mungkin nggak kira-kira Pak sekarang ada orang bangkit dari kubur terus nggak lama kita langsung bilang oh Tuhan kau Tuhanku padahal dia habis mati bangkit dari kubur. Yang bangkit dari kubur itu Tuhan atau apa Pak? apa kita masuk kemana lagi nih Pak ceritanya? Ya itu kan kalau mau main Bapak nggak ada nunjukin data berarti mainnya pakai akal Pak. Itu namanya diskusi. Kalau senjata dengan data nggak ada berarti pakai akal caranya. Itu Pak, diskusi. Tapi jangan bilang saya ada. Itu bakaran Bapak tuh ibarat orang tempur nggak punya senjata, habis. Gitu loh. Artinya mungkin besok-besok saya tunjukkan data itu Pak. Ya, nah kayak gitu. Jadi untuk besok aja diskusinya, jangan dilanjut. Supaya kita nyaman di sini. Gitu loh Pak. Oke. Kalau untuk masalah data itu bisa, tapi yang lain-lainnya kan juga bisa dipahami Pak. Iya, yang mau dipahami kalau datanya nggak ada, kita mau pahaminya gimana Bapak? Coba kalau ada laptop saya ini saya buka di Google ini dapat ini Pak. Persoalannya Silahkan. Makanya Bapak persiapkan. Kan Bapak udah tahu nih komal diskusi. Maka siapkan tuh amunisinya, alat-alatnya. Jadi supaya kita matching Pak debatnya enak gitu loh. Nih datanya di sini. Oh jangan sampai ada itu datanya. Saya pernah baca itu. Ya di mana? Pokoknya saya pernah baca itu. Bingung kita. Gitu loh. Gitu aja. Gitu. Silahkan. Yang lain kalau mau nyambung teman-teman. Baik, izin
Sapa dulu ada Veronica ini. Selamat malam Veronica. Selamat malam Veronica monitor. Monitor di kopi, selamat malam semuanya. Iya, malam. Malam. Dari mana maaf? Agamanya Islam atau Kristen? Wah, abu-abu. Tapi sekarang Kristen. Dari Kristen ke Islam, Islam ke Kristen. Oh gitu. Ya silakan guru-guru lanjut Bunda Sambal. Jadi kayak gitu ya Pak Lolon. Jadi jangan Pak Lolon di sini nanti ngomong narasi tadi sama Ustadz Alif sama ini saya dengar. Coba, saya mau Islam kalau ada datanya. Saya mau Islam ketika datanya ditampilkan semua. Untuk jujur Pak Lolon. Kalau posisi di dalam Islam itu nggak boleh memaksa. La ikraha fiddin. Untuk masuk ke dalam agama Islam itu nggak ada paksaan. Kita, para guru-guru, para ustadz-ustadz, itu diharamkan untuk memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam. Perbandingannya itu cuma 2 ya, dan sangat-sangat jauh sekali. Orang yang biasanya mu'allaf dari Kristen masuk ke Islam ya, hampir mayoritas, hampir rata-rata karena menggunakan akalnya untuk cari tahu. Tapi kalau ada orang yang Islam masuk kepada kekafiran jadi murtadin, itu cuman sekitaran antara perut dan di bawah perut, itu hampir rata-rata. Paham sampai sini? Jadi kalau ada orang Islam ngaku dia posisi, oh saya sekarang murtadin, ya karena cuman bedanya antara perut dan di bawah perut. Yang di bawah perut ya udah sekelangkangan itu. Ya kalau nggak gara-gara kawin, kalau nggak gara-gara cerai gitu loh, jadi murtadin kan begitu doang. Paham sampai sini Pak Lolon? Tapi itu faktanya Pak Lolon. Cari di Google cari. Kalau klik nggak di Google itu ketemu. Orang yang jadi mu'alaf itu hampir rata-rata itu menggunakan akalnya dia berpikir. Tapi kalau ada orang yang, oh saya murtadin, saya anaknya kiai gitu loh. Saya ini giliran suruh baca ayat belepotan. Saya pernah kok jadi Islam. Giliran ditanya tentang mengenai masalah sholat, mau aku Islam suruh baca kagak ngerti. Giliran ditanya tentang syarat dan rukun dia nggak tahu. Saya pernah kok Islam. Hui, pernah Islam? Yakin? Ya. Ini dalam Islam, gue pengen tanya dong, apa itu syarat? Gak mungkin bisa jawab. Kenapa? Orang munafik itu cuma bisa berkuar-kuar. Pernah saya jadi Islam. Giliran ditanya kagak ngerti. Ya. Jadi udah sampah. Bagi kami itu sampah. Ada orang yang ngaku saya pernah Islam. Giliran ditanya dasar dari ilmu keislaman aja nggak tahu. Islam dari mana? Bayangkan ketika ada orang Kristen. Terus dia mu'alaf, ketika ditanya tentang masalah kekristenan, pasti dia akan jawab. Karena